Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi Nur Alfia dari Prodi Tadis Bahasa Indonesia dengan nomor NIM 222070330. Kali ini saya akan membahas tentang Iptek dan Pancasila. Silakan menyimak. Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau sains adalah usaha secara sadar untuk menyelidiki, mengemukakan, atau meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan di dalam alam lingkungan. Ilmu membuat manusia mempunyai kehidupan yang lebih efisien, meningkatkan keamanan, mudah memecahkan permasalahan yang dialami dalam masa hidupnya, meningkatkan kualitas dan derajat, dan dapat hidup sejahtera. Ilmu pengetahuan sangat berdampak bagi keahlian individual sampai perkembangan globalisasi. Orang-orang juga berbagi ilmu pengetahuan untuk orang lain dan bermanfaat bagi orang itu sendiri. Iptek. Iptek merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, merupakan sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Hampir semua orang menggunakan teknologi untuk mempermudah keseharian individu. Contoh perkembangan Iptek. Penggunaan handphone. Dulu handphone biasa hanya bisa digunakan untuk memberi kabar atau beberapa fitur saja. Namun sekarang smartphone seperti belahan jiwa bagi seorang manusia. Tidak hanya handphone, ada juga perkembangan Iptek lainnya. Seperti di dalam handphone biasanya ada sosial media dan itu sangat berpengaruh untuk kehidupan sehari-hari, untuk mencari informasi dan sebagainya. Dan juga banyak aplikasi-aplikasi pendukung sekarang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Seperti Grab, itu sangat membantu untuk membeli makanan atau untuk perjalanan, atau bukan hanya itu saja. Sekarang Emoni sudah ada di mana-mana juga. Jadi tidak hanya di restoran atau di toko yang bagus, tapi di pedagang kaki lima juga sudah banyak ditemui. Dampak positif dan negatif penggunaan Iptek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada handphone. Dampak positif dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi, mencari informasi dari berbagai dunia, menambah wawasan dari sosial media, dan mendapatkan relasi melalui sosial media. Selanjutnya, dampak positif penggunaan sosial media adalah memudahkan interaksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan masalah lagi, mudah mengekspresikan diri, menyebarkan informasi dapat berlangsung cepat, biayanya lebih murah, budaya dapat berkembang walaupun beda benua. Yang terakhir, penggunaan aplikasi pembantu. Dampak positif penggunaan aplikasi pembantu seperti ojek online, QRIS atau pembayaran online, belanja online adalah kemudahan yang kita terima, keefisienan waktu yang kita dapat, dan tidak perlu bawa-bawa uang yang banyak karena uang bisa pakai uang digital. Dampak negatifnya adalah orang tua karir memanfaatkan handphone untuk menemani buah hatinya. Itu tidak baik untuk kesehatan mata anak-anak. Buruk pula untuk perkembangan komunikasi anak terhadap lingkungan sekitar, karena anak menjadi lebih fokus kepada HP dan jadi bersifat individual. Dampak negatif perkembangan sosial media adalah bullying berunsur sara di sosial media. Penggunaan media sosial tidak mengenal umur dan gender. Ada pula penipuan online, bersifat individual, tidak memikirkan orang lain, menyebarkan pornografi dan lainnya. Dampak negatifnya juga ada itu. Perkembangan budaya jadi tidak seimbang. Jadi karena pertukaran budaya ini, orang-orang kadang lupa sama budayanya sendiri. Kita jadi sangat tergantung dengan handphone, masyarakat bersifat individualisme, menjadi malas keluar rumah, banyak penipuan berkeliaran bebas dengan iming-iming pemberian hadiah berupa barang atau uang. Kita, sebagai bangsa Indonesia, kita mempunyai 5 ideologi yang disebut Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawarahan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari ideologi yang kita anut,
bisa mengatasi permasalahan iptek yang terjadi di Indonesia. Menganut sila pertama berarti taat kepada larangan dan mempercayai Tuhan. Jadi kalau kita percaya pada sila pertama, pastinya kita tidak akan membodohi orang atau menipu orang karena kita percaya rezeki itu datangnya dari Tuhan. Dan setiap insan yang hidup di dunia itu pasti memiliki rezekinya masing-masing. Pada sila kedua, melaksanakan gotong royong dan berperilaku baik serta adil di setiap manusia. Jadi, jika kita melakukan atau menerapkan sila kedua, kita tidak akan bersifat individualisme. Jadi kita lebih bermasyarakat dan tidak mengurung diri. Pada sila ketiga, tidak berbuat sara karena Indonesia banyak sekali suku dan budaya yang berbeda. Kita jadi lebih toleransi kepada budaya lain atau suku lain. Sila keempat, kita tahu bahwa Indonesia negara demokrasi yang menerima argumen atau masukan yang didengar oleh pemerintah. Tidak hanya untuk pemerintahan, namun juga untuk sesama manusia. Sila keempat, kita tahu bahwa Indonesia negara demokrasi yang memiliki argumen dan didengar oleh pemerintah. Tidak hanya untuk pemerintahan, namun juga untuk sesama manusia. Saat ada permasalahan di keluarga, di lingkungan, atau di tempat lain atau pertemanan, kita bisa menggunakan musyawarah atau diskusi untuk mencapai keputusan secara bersama. Sila kelima atau yang terakhir, saat menggunakan media sosial, harus dengan baik, tidak membeda-bedakan dan tidak ada kesenjangan sosial. Jadi, kita harus sama rata dan tidak ada membeda-bedakan. Kalau pakai HP iPhone, dia itu pasti orang kaya, kita harus berteman sama dia, atau yang pakai HP Android itu nggak mampu. Seperti itu Nggak yang boleh dapat kayak saya gitu. sampaikan. Jika ada kurangnya dalam pematerian atau penyampaian ini, saya mohon maaf. Saya Novinur Alfiah undur diri. Sekian dan terima kasih.